Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, Ponpes di Lebak ludes terbakar. Waspada, cuaca ekstrim berpotensi terjadi di wilayah Banten. Bobol toko elektrik, pelaku ditangkap anggota Polres Lebak. Wilayah Banten Selatan seperti Lebak dan Pandeglang memasuki musim hujan seperti ini sudah banyak bencana yang terjadi seperti banjir dan longsor. Untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi, Forkopimda Pandeglang menggelar apel tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang dilaksanakan di lapangan Polres Pandeglang pada Rabu siang kemarin. Apel ini diikuti sebanyak 350 personil gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, BPBD, sejumlah stakeholder, serta relawan. Apel siap siaga bencana alam ini dilakukan untuk mengantisipasi segala potensi bencana alam saat memasuki musim hujan. Mengingat Kabupaten Pandeglang rawan terjadi bencana alam, khususnya hidrometeorologi. Kapolres Pandeglang menyebut apel ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia untuk merespon dengan cepat saat terjadinya bencana alam. Ini adalah kita melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana alam yang dilaksanakan serentak dari seluruh Indonesia. Sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolri. Di sini dalam hal kita adalah penyamaan persepsi sesama stakeholder untuk sama-sama kita mengantisipasi adanya terjadi bencana alam supaya kita lebih cepat respon dalam hal menindaklanjuti terjadinya situasi bencana. Nah, untuk peralatannya sendiri apa aja yang sudah siapkan Komandan? Ya, peralatan yang di sini didukung dari peralatan juga dari stakeholder, dari BNPB, dari rekan-rekan TNI, dari PMI. Juga kita sudah siapkan semua. Ia menyebutkan bahwa perlu adanya komunikasi yang baik antara stakeholder serta menyiapkan peralatan untuk disiagakan seperti perahu karet, pelampung, alat pemotong kayu, serta peralatan lainnya. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Guna mengantisipasi bencana alam yang berpotensi terjadi pada akhir tahun 2025 di wilayah Kota Cilegon, ratusan personil gabungan mengikuti apel kesiap tanggap darurat bencana hidrometeorologi bersama sejumlah instansi terkait seperti TNI Polri, BPBD, PMI, Satpol PP, dan Forkopimda setempat. Wali Kota Cilegon, Robin Sar menyampaikan, dalam menghadapi musim penghujan memerlukan kesiapsiagaan terhadap bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim, seperti banjir, tanah longsor, hingga resiko bencana industri atau gagal teknologi. Sosialisasi dan juga perlu kesadaran dan juga terhadap masyarakatnya. Itu perlu dikomunikasikan agar industri aktif mensosialisasikan perihal segala bentuk dampak yang negatif yang pasti akan terjadi. Kemungkinan terburuk harus disiapkan di sosialisasi dan juga mungkin pendidikan untuk masyarakat yang di wilayah sekitar industri harus dilakukan. Apa sudah dilakukan pemetaan di Kota Cilegon, Pak Wali? Bencana-bencana apa saja? Kalau bencana sudah kita lakukan, seperti banjir, ya, juga longsor juga ada beberapa titik, dan juga pohon tumbang, ya, dan juga kalau bicara skala besar kan mungkin kita karena memang ada di ring of fire, ada vulkano, ada Krakatau, ada industri juga, memang itu potensi-potensi yang terjadi. Kesiapan ini dilakukan agar seluruh pihak terkait bersiaga dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam dan gagal teknologi yang rawan terjadi di musim penghujan. Sementara itu, wilayah yang menjadi titik banjir, tempat pariwisata dan kawasan industri menjadi atensi yang perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan warga.
Tujuannya apel kesiapsiagaan darurat bencana ini untuk memastikan kembali pola koordinasi, pola komunikasi, dan pola kolaborasi dalam pelaksanaan tugas tupoksi masing-masing untuk bersatu kita membantu masyarakat dalam penanganan bencana alam. Jadi bencana alam itu bukan hanya banjir, tapi kita harus juga waspada melalui monitoring BMKG setiap saat, waktu per waktu untuk dipantau dari Gunung Krakatau yang harus selalu kita monitor maupun bahaya La Nina. Itu yang harus kita waspadai. Kota Cilegon memiliki potensi bahaya gempa bumi dan tsunami yang berasal dari sesar aktif Selat Sunda, zona Graben Selat Sunda, dan erupsi Gunung Anak Krakatau. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Saat ini sejumlah wilayah di Banten telah memasuki musim hujan. Menurut petugas perkiraan cuaca BMKG Banten, wilayah Banten sudah diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Sedangkan wilayah Banten Utara baru akan masuk musim hujan pada bulan Desember mendatang. Di masa pancaroba ini, BMKG mencatat sering terjadi fenomena cuaca tidak menentu seperti hujan lebat, angin kencang disertai petir yang berpotensi menyebabkan bencana hidrologi seperti banjir dan longsor. Sedangkan untuk puncak musim hujan di wilayah Banten diperkirakan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2026. Saat ini beberapa wilayah masih berada pada periode pancaroba yang memicu cuaca ekstrim. Untuk ketinggian gelombang, BMKG menyebut kondisi perairan di sekitar Pelabuhan Merak masih terbilang aman. Namun di pesisir selatan Banten, gelombang diperkirakan berada pada kategori sedang hingga tinggi, yaitu antara 1,5 hingga 4 meter. Ya, untuk cuaca ekstrim di wilayah Banten, secara umum ada beberapa wilayah yang sudah masuk ke musim hujan ya, seperti wilayah-wilayah selatan, sedangkan di wilayah utara masuk ke musim hujan di bulan Desember. Sehingga di bulan-bulan sekarang atau periode-periode sekarang di beberapa wilayah masih di periode pancaroba, sehingga terdapat fenomena-fenomena atau gangguan-gangguan cuaca yang menyebabkan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang yang disertai sama petir, dan bencana-bencana hidrometeorologi yang terjadi di Banten. Untuk puncak hujan sendiri kapan, Pak? Untuk masuk ke musim puncaknya sendiri, kalau puncaknya di beberapa wilayah memang berbeda-beda ya di wilayah Banten. Kalau puncaknya ada di bulan Januari hingga Februari seperti itu, tapi tergantung dari wilayah masing-masing. Tapi secara umum Banten di Januari dan Februari puncaknya. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi terkini melalui kanal resmi BMKG, mengingat kondisi cuaca saat ini masih mudah berubah dan beresiko terjadi fenomena cuaca ekstrim. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.